Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan dan tren perdagangan komoditas pekan ini kita telah terhubung dengan Andri Hardianto, analis Asia Trade Point Futures. Terima kasih Pak Andri telah bergabung bersama kami. Pak Andri, seperti apa perbandingan transaksi emas tentunya hari ini dibandingkan kemarin Pak Andri? Ya, kalau kita lihat untuk transaksi emas di Bursa Berjangka Jakarta untuk hari ini, Mbak, itu memang secara volume di sini menurut catatan saya mengalami penurunan ya untuk volume transaksinya, yaitu saat ini berada di volume 1046 lot, sementara di perdagangan kemarin itu ada di 2448. Sementara untuk harga penutupan emas berjangka sendiri di Bursa Berjangka Jakarta, untuk hari ini justru mengalami sedikit kenaikan ya, jadi kenaikannya cukup tipis, dan untuk emas berjangka di Bursa Berjangka Jakarta hari ini ditutup di harga Rp801.550. Jadi kalau kita lihat memang secara volume menurun, cuma dari harga sedikit mengalami kenaikan. Volume ini turun karena memang tidak hal yang wajar, mengingat untuk besok itu kan hari libur, Mbak ya. Jadi pelaku pasar banyak juga yang melakukan profit taking. Oke, lalu bagaimana dengan trennya atau tren harga emas dengan perkembangan stimulus dan juga inflasi Amerika? Itu seperti apa Pak Andri? Iya, jadi memang untuk saat ini dalam beberapa pekan terakhir, harga emas itu sangat sensitif terhadap sentimen yang datang dari imbal hasil obligasi Amerika, khususnya tenor 10 tahun, Mbak. Dan kalau saya lihat sebenarnya kenaikan imbal hasil ini memang dipicu juga oleh lolosnya paket stimulus Amerika Serikat yang jumlahnya cukup fantastis, 1,9 triliun dolar, meskipun sebenarnya angka stimulus ini masih lebih rendah dibanding stimulus di bulan Agustus yang mencapai 2 triliun dolar. Kalau kita bandingkan pada saat peluncuran stimulus di bulan Agustus lalu dan stimulus saat ini, justru pada saat stimulus di tahun 2020 di bulan Agustus, harga emas justru mengalami kenaikan, Mbak. Sementara bahkan melebihi dari target The Fed sendiri, yaitu di 2%. Sehingga wajar jika imbal hasil ini mengalami kenaikan dan menekan harga emas, saya pikir untuk dalam jangka pendek, bahkan jangka menengah ke depannya, Mbak. Baik, Pak Andri, Anda sendiri melihat emas saat ini, rekomendasi dari Anda, ini adalah momentum untuk buy on weakness atau seperti apa? Ya, sebenarnya momentum buy on weakness itu sudah terjadi pada saat kemarin harga emas rebound di level 1.680 per troy ounce. Sementara kalau kita lihat saat ini harga emas bergerak di level 1.720. Momentum tersebut saya pikir masih ada, tetapi saya hanya sedikit menyarankan untuk berhati-hati, karena sekali lagi saat ini harga emas itu sangat sensitif oleh sentimen dari imbal hasil obligasi Amerika tenor 10 tahun, dan tampaknya meskipun saat ini imbal hasil obligasi tersebut mengalami penurunan, tapi di sini pelaku pasar juga masih buffer untuk kenaikan dalam jangka pendek ini di tengah sentimen imbal hasil yang cukup kuat. Baik, kita beralih ke Robusta. Ini Anda melihat bagaimana potensi kenaikan harga Robusta dengan pengaruh cuaca dan juga vaksinasi ini, Pak Andri? Betul, iya. Jadi sudah mulai diadakannya vaksinasi di hampir semua negara. Tentu saja ini merupakan sentimen yang positif untuk soft commodities, terutama untuk Robusta juga, Mbak. Dan kalau kita lihat harga Robusta itu pekan kemarin sempat mengalami penurunan karena adanya sentimen cuaca. Lalu kemudian pekan ini juga mulai kembali melanjutkan rebound, dan kondisi ini saya pikir untuk ke depan prospek untuk Robusta sendiri masih cukup cerah, mengingat dengan adanya pelonggaran dari kebijakan lockdown, lalu kemudian adanya vaksinasi, dan kemudian adanya dibukanya kembali sektor bisnis oleh hampir semua negara, saya pikir ini menjadi sentimen yang cukup positif. Cuma sekali lagi juga harus diperhatikan adalah sentimen cuaca dan juga kurs mata uang negara produsen kopi, terutama Robusta, dengan dolar Amerika di tengah tadi adanya kenaikan imbal hasil yang tampaknya membuat dolar Amerika ini cukup perkasa, Mbak. Baik, terakhir Pak Andri, rekomendasi Anda tentunya untuk CPO dan perkembangan harga minyak global
Dan juga saran dari Anda untuk investasi komoditas jangka menengah dengan sentimen pemulihan ekonomi. Ya, kalau kita lihat komoditas CPO memang dalam beberapa pekan kemarin ini bahkan sampai hari ini mengalami kenaikan, dan saya pikir ini dipicu oleh sentimen domestik dari dua negara produsen yaitu Malaysia dan Indonesia, di mana Malaysia untuk program biodiesel juga kembali dilanjutkan setelah kemarin tertunda akibat pandemi COVID dan pembatasan. Lalu kemudian di Indonesia sendiri kita lihat juga program biodiesel juga terus berjalan, dan kalau dari sentimen Indonesia sendiri tampaknya ada berita bagus dari salah satu negara anggota EFTA di Uni Eropa yaitu Swiss, di mana dalam jejak pendapat rakyat Swiss memang setuju untuk perdagangan bebas dengan Indonesia, dan saya pikir ini peluang untuk ekspor CPO ke pasar Uni Eropa melalui negara Swiss. Dan kalau saya lihat untuk jangka pendek ini CPO masih cukup berpeluang. Sementara saran saya untuk ke depan, saya pikir untuk pelaku emas itu saya pikir harus lebih hati-hati, Mbak, karena sentimen imbal hasil masih cukup kuat, dan saya pikir untuk saat ini lebih baik untuk emas ini wait and see terlebih dahulu, Mbak. Oke, baik. Baik, terima kasih atas informasi dan juga analisisnya pemirsa. Andri Hardianto, analis Asia Trade Point Futures. Pemirsa, mantan Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia Heru Kusma Hargio menjadi Direktur Utama Bank Tabungan Negara. Hal itu diputuskan dalam rapat umum pemegang saham yang digelar hari ini. Pemegang saham juga mengangkat Nofri Roni Putra sebagai Direktur Finance, Planning and Treasury, serta Eko Waluyo selaku Direktur Compliance and Legal. RUPS Bank BTN juga mengangkat Iqbal Latanro sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen. Corporate Secretary BTN Ari Kurniawan mengatakan perseroan menyebut positif susunan pengurus yang baru tersebut. Ari menyebutkan bisnis BTN tetap berjalan normal dengan mendukung program perumahan nasional sebagai core business Bank BTN.